Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fikri dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, kelas 2C. Saya dari UIN Raden Masek Surakarta. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang istishab, yaitu istishab secara bahasa yaitu selalu bersama, mulazamah, selalu membawanya, berpegang teguh pada suatu keadaan yang sudah pasti. Dan secara istilah, kembali kepada hukum yang asal ketika tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, berdasarkan ayat yang ada. Itu alasan yang ada. Jadi contoh dari istishab ini adalah batal wudhu atau belum. Jadi bila mana seseorang itu telah berwudhu, kemudian dia bepergian ke suatu toko atau ke pasar atau ke tempat lain, dan setelahnya dia kembali hendak melaksanakan sholat, maka dalam hal ini dia ragu, wudhunya sudah batal ataukah belum. Jadi kita kembali berdasarkan istishab, kita kembali ke keadaan awal, maka dia wudhunya tetap sah dan melaksanakan sholatnya juga sah. Dan contoh yang kedua yaitu sudah bayar hutang atau belum. Jadi bila mana seseorang meminjam uang kepada kita dan kita maupun dia ragu apakah hutang itu sudah dibayar ataukah belum, maka berdasarkan istishab yaitu dia dihukumi masih berhutang selama tidak ada bukti bahwa dia sudah membayar hutang itu. Tapi ketika itu kita benar-benar lupa ya, kita benar-benar ragu. Dan yang ketiga yaitu sudah mati ataukah belum. Maksudnya adalah bila mana kita memiliki saudara kandung dan kita itu apa, hidupnya itu berpisah atau ya merantau lah, satu itu merantau, dan dalam hal ini kita tuh tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi berdasarkan istishab, maka kita kembali ke keadaan awal, yaitu kita beranggapan bahwa kita meyakini bahwa dia masih hidup selama tidak ada bukti yang bukti yang benar-benar kuat bahwa dia itu sudah meninggal. Dan terlanjut ke materi, yaitu macam-macam istishab. Yang pertama itu istishab pada hukum haram. Jadi semua perbuatan yang mendatangkan bahaya itu hukumnya haram. Selama tidak ada dalil khusus yang membolehkan suatu perbuatan yang mendatangkan bahaya, maka hukum perbuatan itu adalah haram. Yaitu seperti halnya kita mengonsumsi makanan yang beracun. Itu makanan yang beracun itu ya mendatangkan bahaya kepada kita. Jadi itu hukumnya haram. Adapun perbuatan yang mendatangkan bahaya, tetapi ada dalil yang membolehkannya, yang ada dalil khusus yang membolehkan perbuatan tersebut, maka itu boleh. Yaitu contohnya seperti halnya kita melawan penjajah. Mau tidak mau ya kita harus melakukan itu walaupun perbuatan itu mendatangkan bahaya kepada kita. Dan yang kedua, kita lanjut. Yang kedua, istishab pada hukum halal. Semua perbuatan yang mendatangkan maslahat, hukumnya adalah halal. Selama tidak ada dalil khusus yang melarang suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat, maka hukum perbuatan itu adalah halal. Misalnya belajar secara online. Belajar secara online yaitu salah satu sarana belajar untuk masa sekarang. Sarana terbaik lah untuk belajar di masa yang sekarang. Dan selama belajar online ini tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya tetap halal. Adapun perbuatan yang mendatangkan maslahat, kebaikan kepada kita, tetapi ada dalil yang menghukumi itu bakal jadi haram, ada dalil khusus yang melarang perbuatan yang mendatangkan manfaat, yaitu seperti halnya
mencuri. Mencuri itu kan perbuatan yang mendatangkan maslahat kepada diri kita, mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tapi ada dalil yang ada dalil yang melarang mencuri, maka hukumnya jadi haram. Dan kita lanjut yang ketiga, istishab pada ijma. Bila para ulama sudah ijma pada suatu kasus, lalu mereka berbeda pendapat pada kelanjutan kasus itu, maka kita kembali kepada kasus yang pertama. Contohnya yaitu masalah tayamum. Bila mana seseorang itu tidak mendapati air atau susah air, sulit mendapatkan air, maka hendaknya dia sholat dengan cara tayamum. Nah, dalam hal ini para ulama itu berpendapat ada contoh kasus seperti ini. Apakah apakah sah atau tidak kita melaksanakan sholat ketika kita itu dalam keadaan bertayamum, tetapi ketika kita sholat kita melihat air, apakah itu sholatnya kita sah ataukah tidak? Nah, dalam hal seperti ini para ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Dan ketika kita mendapati kondisi seperti ini berdasarkan istishab, kita kembali ke keadaan awal, yaitu kita melakukan tayamum sah dan kita sholatnya tetap sah. Nah, jadi begitu. Mungkin segini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.